Saya sudah sampai di Otorisasi Jasa Keuangan. Bagaimana tanggapan mereka tentang kasus-kasus yang beredar, khususnya juga yang terbaru kasus Ilham Bintang yang mengalami kerugian setelah rekeningnya dibobol oleh para pelaku. Oh, ada Gresik. Pak Anto, apa kabar Pak? Kita sedang ada di Gresik ya? Betul, di Di lantai Gresik. 2 di kantor OJK ya Pak? Ketika betul. Apa sih Pak ini Gresik Pak? Oke, jadi SLIK itu adalah sistem pelaporan dari bank mengenai setiap pinjaman. Kita maju sedikit Pak? Ya, Oke. kita pinjaman, itu seluruh orang yang memiliki pinjaman itu bisa diakses melalui SLIK itu. Oke. Berbagai macam kepentingannya. Ada yang kadang-kala seperti tadi, dia hanya untuk kepentingan mau melihat sendiri dia punya hutang nggak di mana saja. Oke. Atau kalau dia punya tagihan, misalkan kartu kredit, dia kira-kira sekarang dilihat kualitas pembayarannya seperti apa. Jadi adalah laporan dari bank yang kemudian setiap bank itu bisa melihat, mengakses laporan SLIK itu. Ya. Tapi untuk mengakses itu harus ada kepentingannya, harus ada underlyingnya. Underlyingnya apa? Misalkan dia sedang mengajukan kredit ke satu bank, maka dia akan lihat di sistem SLIK. Oh, si orang ini punya pinjaman di mana saja, Oke. kualitasnya apa saja. Nah, itu kita menggunakan data pokok. Data pokoknya itu adalah nama, tanggal lahir, sama NIK. Si pelaku-pelaku ini, khususnya oknum perbankan yang punya alur itu atau mungkin akses itu, menggunakan BI checking atau SLIK OJK yang memang bisa diakses. Betul. Gimana tuh Pak penjelasannya? Kejadian musibah yang menerima Pak Ilham itu adalah karena data tabungan beliau yang dibobol melalui handphone. Ya. Di sini nggak ada, jadi kita tidak ada pernah di SLIK itu menyampaikan atau mengungkapkan dana simpanan. Karena dana simpanan, dana pihak ketiga itu adalah sifatnya rahasia. Oke. Tidak bisa diakses oleh siapapun, even petugas bank. Oke. Karena apa? Karena kita masing-masing punya customer identification dan itu beda setiap banknya. Misalkan saya punya di 3 bank Ya. akun. Ya. Akun saya di bank A, di bank B, bank C pasti berbeda. Itu ada nggak Pak, mungkin setelah yang terjadi seperti ini ya? Yang pertama, Safety atau filter ya, dilakukan? yang pertama, Antisipasi nggak? tentunya sistem ini sudah diperbaiki sejak Oke. sebelumnya. Kemudian yang kedua berarti kita harus ada namanya alerting ketika ada unusual access. Ini kan unusual tadi saya katakan, Betul. underlying. Ini dari sisi pihak bank juga kita akan melihat bagaimana pengawasan IT-nya dia. Kalau Oke. dalam kasusnya, kembali ke kasusnya Pak Ya. Ilham Bintang, menggunakan penggantian SIM. SIM card ya? SIM card. SIM card inilah yang kemudian menjadi sumber akses kan gitu. Salah satu sumber? Salah satu sumber Ya. akses. Sehingga kalau orang sudah punya SIM card, dia kan otomatis harus masuk ke rekening. Ya. Ya kan? Ya. Untuk bisa akses rekening, itu dalam M-Banking kita, itu ada namanya user ID sama password. Betul. Itu berlapis, dan itu di bank tuh dienkripsi. Jadi tidak semua bank bisa, petugas bank bisa melihat itu. Pertanyaannya dari mana user ID dan password, kan gitu. Inilah pihak kepolisian harus mengungkap. Oke. Karena kalau misalkan nanti dari data yang nanti kan kita juga pasti akan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Pak, ada nggak sih Pak catatan di bank tadi permintaan tadi penggantian password sama user ID? Nggak ada. Pak, ada nggak pernah gagal? Misalkan nggak ada. Loh, berarti user ID dan passwordnya betul. Misalkan gitu. Ini saya nggak tahu case-nya seperti apa. Kalau misalkan nggak pernah ada user ID dan password yang gagal atau diminta penggantian, berarti kita harus cari kenapa kok si penjahat itu tahu user ID dan password. Kalau ganti SIM card, ya kan, masukin ke handphone yang baru, Betul? kan, saya harus pakai M-Banking kan, Betul? ketika ke banking kan harus masukin user ID dan password. User ID dan passwordnya dari mana? Kan input kan. Ya. Nah kalau penjahat nggak tahu user ID dan passwordnya, fail. Pihak kepolisian harus mencari tahu dari mana. Nah, kami akan bantu pihak kepolisian. Oh, ini loh Pak, data tracking IT penggunaan nomor ini. Oke, kalau ada bank yang mengetahui dia punya oknum perbankan yang menjual data nasabah dan menyalahgunakan data nasabah, apakah OJK akan memberikan sanksi? Ya sangat keras, Mbak. Apa sanksinya? Bank itu adalah
lembaga keuangan kepercayaan. Kalau sudah nggak dipercayai, bahaya. Ada sanksi nggak Pak? Sanksi ada. Apa sanksinya Pak? Sanksinya bisa berbagai macam. Tentunya kita minta yang bersangkutan dituntut secara hukum. Oknumnya, banknya juga diminta mereview bisnis prosesnya. Jadi banknya nggak ada hukuman ya? Loh, yang ketiga, banknya bisa saja. Banknya kemudian di pengurusnya dilakukan fit and proper ulang. Kita akan temuan fakta berikutnya. Saya sudah bersama dengan Kompol Hendro Sukmono, Kanit 2 Subdit 4 Jatanras Polda Metro Jaya. Apa kabar Bang Hendro? Baik, Mbak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, sehat ya. Saya ingin tahu bagaimana sebenarnya modus pembobolan rekening dan kartu kredit yang terjadi, karena banyak orang yang masih belum tahu tahapan-tahapannya. Kok semudah itu dan bagaimana sih kok bisa terbobol sampai terkuras habis rekening pribadi kita dan kartu kredit juga digunakan? Oke. Seperti apa mungkin bisa jelaskan? Terima kasih Mbak. Mungkin dalam kesempatan ini akan kami jelaskan berdasarkan dengan fakta-fakta penyidikan kami. Yang pertama adalah otak daripada pelaku kejahatan ini dengan inisial D. D ini dia memiliki database beberapa nasabah. Oke. Dengan data ini dia tidak cukup. Dia butuh memetakan target ini cukup layak dijadikan korban atau tidak. Parameternya adalah kekayaannya. Orang yang kami amankan bertugas sebagai IT, dia ya IT. Kalau dia sudah mensortir siapa yang akan dipilih targetnya, kemudian dia akan kontak orang lain, kakinya dia, orang kepercayaan dia. Bulan ini berada di Jakarta, dia akan kirim data tersebut. Data ini setelah dia terima, maka dia akan mencari orang lain, figur lain. Jadi sebuah KTP dia sudah memiliki identitas, sudah memiliki, tinggal foto dari si korban ini diganti oleh figur ini. Wayang. Ya, wayang. Si T dengan wayang A ini akan datang ke gerai. Dia akan datang nih. Ini gerai provider ya? Di gerai provider. Oke. Kemudian yang si wayang ini modusnya dia modus nomor mati. Kalau seumpama nanti hidup, maka orang lain akan ditarik. Di sini yang dicek hanya NIK. NIK ini terdaftar. Namun foto tidak bisa dipastikan. Sehingga ini salah satu peluang bagi pelaku SIM card baru. Oke, ada SIM card baru yang diberikan kepada wayang. Kemudian menyerahkan SIM card ini kepada T. Selesai di sini. SIM card cukup di dia, tidak dikirimkan ke D. Di set password, maka OTP akan diterima oleh T. Dari notifikasi ini, si pelaku bisa mengetahui begitu dapat user ID password, maka pelaku bisa masuk atau mengakses ke internet banking korban. Kemudian dari internet banking korban, dia bisa memindahkan saldo di rekening aktif si korban di akun si pelaku, virtual account. Nah, kemudian dia pindahkan ke rekening penampung milik tersangka. Kalau dalam kasus Pak Ilham Bintang ini beberapa bank di sini. Nah, sementara kalau kartu kredit korban pun bisa digunakan untuk apa saja? Dari kartu kredit, dia bisa membobol kartu kredit korban, dia belanja ke beberapa e-commerce. Dia masuk e-commerce, dia belanja merchant, kemudian di aplikasi tersebut akan dimasukkan nomor kartu kredit si korban. Kemudian setelah dia belanja, ini kan beli emas nih, kemudian diuangkan kembali. Dapatnya di sini adalah uang. Nah, ini sebuah praktek yang namanya ini menjadi sebuah perhatian juga. Gesture online ya? Ya. Dari sinilah kemudian bisa diuangkan dengan lebih mudah dia menggunakan keuntungannya. Ternyata dari penjelasan Bang Hendro ini, kita tuh sangat rentan dengan potensi kriminal ini. Baik. Terima kasih Bang Hendro, kita akan temukan fakta berikutnya.